Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal mengucurkan dana sebesar 470 triliun untuk bantuan sosial Bansos pada 2023. Simak daftar 7 Bansos yang cair mulai awal tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa YouTube? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya senantiasa diberikan keceriaan, diliputi rasa kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Pemerintah mengumumkan kepastian sejumlah bantuan sosial alias Bansos akan cair pada 2023. Strategi ini dinilai akan mendongkrak daya beli masyarakat. Beberapa bansos yang telah disalurkan pada 2022 akan tetap dilanjutkan sebagai program bantuan di tahun 2023. Dilansir dari laman resmi Sekretariat Kabinet Setkap Republik Indonesia, Menteri Keuangan atau Menko Sri Mulyani Indrawati memaparkan bahwa program perlindungan sosial atau Perlinsos bagi masyarakat rentan masih menjadi prioritas anggaran pemerintah di tahun 2023. Presiden Jokowi meminta agar anggaran modal dan belanja sosial dapat direalisasikan di awal-awal tahun 2023. Sebagaimana pidato pengantar Presiden Jokowi pada sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 8 Desember 2022 kemarin. Di bidang perlindungan sosial, pemerintah tetap menjaga besaran anggaran untuk bantuan sosial. Ini terutama untuk tetap menjaga perlindungan kepada masyarakat yang rentan, mendukung perlindungan sosial sepanjang hayat, dan juga mendorong perlindungan sosial yang makin adaptif. Selain itu, Sri Mulyani mengatakan pemerintah juga akan terus melakukan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial yang menjadi rujukan data penerima Perlinsos. Data untuk mereka yang akan mendapatkan perlindungan sosial akan semakin dimutakhirkan dan Kementerian Sosial akan meluncurkan program pemberdayaan yang diintegrasikan dengan program perlindungan sosial, ujarnya. Nah, teman-teman, apa saja ketujuh bantuan sosial yang dipastikan cair pada tahun 2023? Simak terus informasinya agar teman-teman tidak gagal paham dan gagal persepsi. Namun, jangan lupa yang baru berkunjung di-subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya, atas kesetiaannya pada channel PKH Reportase yang selalu menyajikan berita aktual dan mendidik. Baik teman-teman, kita lanjutkan informasinya. Menteri Keuangan menjelaskan anggaran Perlinsos akan menjadi jaring pengaman sosial, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan. Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam Outlook Perekonomian Indonesia 2023 pada Desember 2022 lalu. Tahun ini belanja subsidi kompensasi di atas 500 triliun. Tahun depan bansos kita mencapai 470 triliun. Itu untuk menjaga daya beli masyarakat dan memberikan jaring pengaman sosial terutama kepada kelompok rentan, kata Sri Mulyani. Seperti diketahui, sejumlah bansos yang telah tersalurkan pada tahun 2022 akan dilanjutkan kembali pada tahun ini. Beberapa di antaranya yaitu program Keluarga Harapan PKH hingga KIP Kuliah. Nah, teman-teman, berikut 7 bansos yang akan dilanjutkan pada tahun 2023. Pertama, bantuan pangan non-tunai BPNT. Kartu Sembako BPNT atau yang dikenal juga sebagai Kartu Sembako merupakan bansos pangan yang disalurkan secara non-tunai setiap bulannya kepada keluarga penerima manfaat KPM melalui mekanisme perbankan. Selanjutnya, bantuan kedua, program Keluarga Harapan PKH. PKH merupakan salah satu program reguler Kementerian Sosial atau Kemensos. Bantuan ini diarahkan untuk 10 juta KPM yang diberikan sebanyak 4 tahap dalam setahunnya. Yang ketiga, peserta bantuan iuran jaminan kesehatan PBIJKN. Program lain yang akan kembali dilanjutkan pada tahun ini adalah PBIJKN. Program ini tidak diberikan secara langsung kepada penerima bantuan, namun dibayarkan kepada Kementerian Kesehatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan.
Selanjutnya yang keempat, program Indonesia Pintar PIP. Program yang digagas oleh Kemendikbudristek ini akan ditujukan kepada 17,9 juta siswa. Bantuan tersebut untuk membantu siswa dalam memenuhi kebutuhan personal yang tidak tercakup oleh dana bantuan operasional sekolah atau BOS, seperti perlengkapan dan iuran sekolah, seragam atau transportasi dari rumah ke tempat belajar. Adapun besaran bantuan yang diterima berbeda-beda setiap jenjangnya. Penerima PIP di jenjang sekolah dasar atau SD mendapatkan bantuan dana sebesar Rp450.000 per tahunnya. Jenjang sekolah menengah pertama atau SMP sebesar Rp750.000 per tahunnya. Dan jenjang sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan SMK sebesar Rp1 juta per tahunnya. Sebagai informasi, siswa penerima bantuan harus datang langsung ke bank penyalur untuk mendapatkan dan mencairkan dana tersebut. Bantuan kelima, program Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah. Program lain Kemendikbudristek yang akan dilanjutkan pada tahun ini adalah KIP Kuliah. Melansir laman Kemendikbud Minggu 1 Januari 2023, KIP Kuliah merupakan bantuan biaya pendidikan untuk lulusan SMA atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Kendati demikian, program ini berbeda dengan beasiswa yang berfokus pada pemberian penghargaan atau dukungan dana terhadap mereka yang berprestasi. Perlu diketahui, KIP Kuliah memberikan pembiayaan seperti pendaftaran KIP Kuliah tidak dikenakan biaya, bebas biaya pendidikan yang dibayarkan kepada perguruan tinggi, dan subsidi biaya hidup sebesar Rp700.000 per bulan yang disesuaikan dengan pertimbangan biaya hidup di masing-masing wilayah. Sebagai informasi teman-teman, siswa yang akan melanjutkan kuliah di perguruan tinggi keagamaan negeri seperti UIN, IAIN, PTKN, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu maupun perguruan tinggi keagamaan swasta dapat melakukan pendaftaran KIP Kuliah di Kementerian Agama atau Kemenak. Bantuan keenam, BLT Kemiskinan Ekstrim mulai 2023 pengganti BLT Dana Desa. Bantuannya sebesar Rp300.000 akan diberikan pemerintah kepada masyarakat yang telah memenuhi persyaratan. Adapun pada tahun ini, desa dapat menganggarkan bantuan maksimal 25% dari tahun sebelumnya maksimal sebesar 40%. Nah teman-teman, program bantuan langsung tunai BLT Dana Desa akan diganti menjadi BLT Kemiskinan Ekstrim mulai 2023. Meski nilai bantuannya masih sama, tapi jumlah penerimanya akan berkurang. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menjelaskan BLT Dana Desa ditiadakan karena landasan pembuatan program itu sudah tidak ada lagi, yakni pandemi COVID-19. Karena itu, landasan penyaluran BLT harus disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional 2023. Pada 2023, narasi yang mendasari BLT adalah percepatan penuntasan kemiskinan ekstrim, yang impresnya sudah keluar. Ujar Halim di kantor Kemendes PDTT Kamis 11 Agustus 2022. Impres yang dimaksud Halim adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Halim mengatakan, besaran nilai BLT kemiskinan ekstrim ini sama dengan BLT Dana Desa, yakni Rp300.000 per keluarga per bulan. Penerimanya adalah keluarga yang berstatus miskin ekstrim, yakni penghasilan di bawah Rp11.633 per harinya. Pembiayaan program BLT kemiskinan ekstrim ini akan tetap menggunakan dana desa. Halim bilang, tak ada batasan persentase dana desa yang boleh digunakan untuk program BLT kemiskinan ekstrim. Bantuan ketujuh, Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja kembali dilanjutkan pada tahun ini. Adapun insentif pada tahun ini naik menjadi 4,2 juta per individu dengan rincian bantuan biaya pelatihan sebesar 3,5 juta, insentif pasca pelatihan Rp600.000 yang akan diberikan sebanyak 1 kali, serta insentif survei sebesar Rp100.000 untuk 2 kali pengisian survei.
Sebelumnya, insentif yang diterima sebesar 3,55 juta per individu. Ini terdiri dari 1 juta untuk biaya pelatihan, insentif pasca pelatihan sebesar Rp600.000 per bulan untuk 4 bulan, dan insentif survei sebesar Rp150.000. Baik teman-teman, demikian berita menggembirakan kali ini. Ada 7 bantuan yang cair sepanjang tahun 2023. Bila berita ini bermanfaat, like dan share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya. Komentar dan pertanyaan silahkan diketikkan pada kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.